hormati teman-teman wartawan, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga pada teman-teman wartawan yang lain ya, bahwa pertama kami mengklarifikasi terkait dengan situasi di mana tujuan kami menyampaikan terkait dengan debt collector itu cuma satu, ya, bahwa yang namanya Sarwenda dan keluarga ini tidak mau kedatangan lagi debt collector, hanya itu tujuannya, tidak ada maksud lain. Ya, jadi maksud mendiskreditkan orang lain sama sekali tidak ada. Jadi klien kami murni hanya jangan sampai, karena rasa takutnya jangan sampai didatangi lagi oleh debt collector, itu aja. Jadi kenapa itu saya harus sampaikan di media? Karena pertama, klien kami tidak punya hubungan hukum dengan bank, klien kami tidak punya hubungan hukum dengan debt collector. Jadi kami menyampaikan supaya tidak datang lagi bagaimana? Ya, jadi itu adalah benar-benar murni rasa takut klien kami untuk didatangi sehingga kami sampaikan itu semua. Ya, jadi tidak ada niat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dijaga oleh klien kami adalah psikologis anak-anak. Jadi anak-anak kami ini terkait debt collector tidak mau sampai ada tekanan-tekanan seperti itu. Ya. Jadi itu benar-benar dijaga. Dan semua hal-hal yang sifatnya tidak baik juga klien kami menjaga itu. Ya, bahwa dari awal pernikahan sampai akhir pun dijaga sama klien kami terkait hal-hal yang tidak baik tidak sampai keluar. Jadi semuanya juga dijaga. Jadi niat klien kami semua adalah baik. Ya, bagaimana terkait dengan masalah anak? Anak itu saya tegaskan tidak pernah ada yang namanya penghalang-halangi, ya, tidak pernah klien kami menghalang-halangi yang namanya anak kepada bapaknya, itu tidak pernah. Ya, parenting yang dilakukan klien kami itu sangat paham bahwa ada posisi bapak, ada posisi ibu. Hanya memang parenting kami lebih mengedepankan keinginan anak. Keinginan anak itu adalah misalnya pada saat ini klien kami tahu bahwa anaknya ingin pergi dengan neneknya, ya, nah, berbenturan dengan keinginan RSO untuk pergi dengan, yaitu serahkan kepada anak dan semuanya baik, tinggal diatur ulang aja. Kalau hari ini nggak bisa, tinggal diatur ulang dan semuanya tinggal dikomunikasikan, ya kan? Yang jadi masalah bahkan sekarang anaknya mengirimkan voice note itu belum dibalas juga, itu juga kan sebenarnya masalah komunikasi. Jadi kami tidak bilang bahwa nggak sana salah sini salah, tidak, hanya masalah komunikasi. Jadi kita tegaskan tidak pernah ada yang namanya menghalang-halangi anak. Bahkan nanti di dalam bukti-bukti yang ada yang kami siapkan juga bahwa ada chattingannya, ya, bahwa tidak selama yang disampaikan Dominola ternyata ketemunya. Ya, jadi sudah tidak bukan hal yang tidak boleh ketemu anak, dan tunjukkan satu saja bukti kepada kami bahwa ada ucapan atau bukti anak tidak boleh ketemu dengan bapaknya. Tidak pernah ada. Ya, ini hanya masalah mungkin kekhawatiran, tapi belum dilakukan komunikasi mendalam. Harusnya komunikasi mendalam, karena komunikasinya juga menurut kami juga agak kurang utuh, ya, karena komunikasi antara Ruben dengan klien kami pun tidak langsung, jadi melalui asisten gitu. Itu juga menjadi mempersulit juga, karena parenting ini kan harus dengan semua gitu, nggak bisa dengan orang pihak ketiga. Ya, tapi itu menurut saya itu ranah yang sebenarnya akhirnya dibuka oleh Bang Minola, karena pada apa yang kami sampaikan di awal adalah hanya masalah debt collector. Kami nggak bicara soal anak, soal gono gini, soal segala macam. Tapi Bang Minola yang membuka itu, ya. Kami akan jelaskan. Oke. Iya. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan pernyataan adanya biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah 200 juta kurang lebih per bulan yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi gini, ini sebenarnya merupakan satu hal yang sudah dibicarakan, disepakati, dan tidak ada paksaan. Ya, ini sudah pernah dibicarakan pada proses perceraian dulu. Jadi untuk biaya-biaya itu sendiri, itu bahkan sudah pernah disampaikan, sudah pernah ditanyakan oleh klien kami. Apakah biaya-biaya keperluan anak-anak ini perlu kita bagi dua atau tidak? Lalu apa jawaban RSO? Jawaban RSO adalah tidak ada beban dibagi dua untuk keperluan rumah sampai anak-anak selesai kuliah. Itu ditanggung semuanya. Nah, maka dengan demikian saat ini juga klien kami juga menanggung biaya-biaya keperluan anak-anak di luar daripada yang sudah RSO berikan. Itu ditanggung sendiri oleh klien kami dan tidak ditagihkan kepada RSO. Nah, ini fakta yang memang harus disampaikan begitu.
Bahkan ada fakta berikutnya yang menurut klien kami pada masa perkawinan dulu, itu klien kami hanya diberikan uang saku yang jumlahnya sangat terbatas, uang saku untuk istri, ya. Itu sampai sebelum klien kami mempunyai anak. Lalu setelah klien kami mempunyai anak, biaya-biaya yang diberikan itu adalah biaya-biaya yang hanya untuk keperluan anak dan keperluan rumah tangga. Yang notabene RSO juga ada di dalam rumah itu, begitu, ya. Jadi ini yang kami perlu luruskan. Dan terkait biaya plastik sampah, ini juga perlu diluruskan. Biaya plastik sampah ini klien kami pun kaget gitu ya pada saat ada pernyataan tersebut. Biaya tersebut ada dan muncul itu di dalam masa perkawinan. Jadi RSO juga ada di dalam rumah itu, ya. Ini yang perlu kami luruskan. Lalu kemudian, jadi begini, sebenarnya pada proses perceraian dulu ada suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh RSO dan klien kami di hadapan notaris, ya. Ada kesepakatan yang ditandatangani di hadapan notaris dan isinya kurang lebih mengatur hal-hal yang menjadi apa hak RSO, apa hak klien kami dan anak-anak. Namun, ya, saat ini ada kewajiban-kewajiban yang RSO diduga lalai untuk memenuhinya dan belum sepenuhnya dipenuhi. Sehingga ini akan berdampak kepada kepentingan anak-anak, ya. Jadi hal ini kemarin itu sudah disampaikan bahwa ada keberatan dari pihak kami. Betul, memang ada keberatan dari pihak kami, tapi apakah disampaikan? Tidak. Nah, dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa ada keberatan-keberatan yang sebenarnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban RSO tersebut. Yang pada dasarnya klien kami meminta kepada RSO untuk duduk bersama. Untuk duduk bersama, kita menyelesaikan yuk permasalahan ini. Tapi apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah lawyer to lawyer, untuk dibicarakan kepada pengacaranya. Ya, maka itu yang kami lakukan. Ya, Bang. Ya. Jadi saya cuma pertegas saja bahwa terkait biaya nafkah 200 juta bukan seperti yang disampaikan bahwa setelah perceraian masih dinafkahi, tidak. Ya, ini semua adalah sebuah kesepakatan bersama, ya, antara klien kami dengan RSO, yang mana pernah hasil chatnya juga ada, yang mana mereka klien kami tanya ini mau dibagi dua atau seperti apa. Tidak usah semua saya yang tanggung, ya. Klien kami menurut saya itu karena kesepakatan, silakan dituangkan, ya kan. Dan cara penagihannya pun itu bukan ditagihan uang tetapi reimburse. Jadi dibayarkan dulu oleh klien kami, baru direimburse kepada RSO. Itu pun tidak ada paksaan. Misalnya RSO cuma sanggup 10 juta, ya mau silakan. Nanti sisanya klien kami. Sanggup setengahnya, sanggup 100%, ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya klien kami ini hanya menjalankan proses, ya berjalan begitu aja. Tetapi kenapa ada masalah ini lalu tiba-tiba diungkit-ungkit, wah ini 200 juta, kan lucu juga gitu, ya kan. Nah, ini yang buat kami, tolonglah, janganlah, ya, fair lah kita, ya, fair lah. Ya, kalau memang dia tidak sanggup, dia bilang tidak sanggup, ya. Jadi disitulah keberatan-keberatan kami, dan itu juga sudah kami sampaikan terkait anak. Dan sekali lagi kami prinsipnya tetap ingin duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun mereka tidak akan terputus hubungannya karena ada anak, ya. Jadi kami berharap entah lawyer to lawyer ataupun saya berharapnya malah prinsipal dengan prinsipal, artinya klien dengan klien, silakan, ya, bicarakan masalah ini dengan baik-baik, ya. Awalnya klien kami sangat tidak mau memasukkan masalah ini ke dalam ranah publik, ya. Tetapi karena memang sudah dibuka oleh pihak Bang Minola, ya kami akan sampaikan akhirnya gitu. Ya, kami tadinya hanya fokus kepada debt collector, yang mana tujuannya bukan mendeskripsikan RSO, tetapi tujuannya cuma satu, supaya debt collector tidak datang lagi ke rumah klien kami, titik. Ya, bagaimana pemikirannya bisa seperti itu, saya juga kaget juga kenapa sampai jadi yang lain-lain gitu. Ya, tapi karena sudah terbuka, ya kami sampaikan. Ya, tetapi kami berharap penyelesaiannya, kami tidak akan masuk nanti dalam penyelesaiannya ke dalam media, tapi saya berharap antara klien dengan klien biar bisa selesai, karena gimana pun mereka adalah, tetap buat saya mereka orang-orang baik, hanya masalah miskomunikasi aja, ya. Bang, mungkin meluruskan saja Bang terkait statement dari Bang Minola yang RSO ingin ke pentas balet anaknya, kan katanya kayak seperti dikerjain gitu lewat pintu sini, ternyata anaknya dibelokkan. Itu seperti apa mungkin Bang? Iya, nanti kita lihat lah, ya. Yang pasti klien kami dalam parenting tidak pernah lupa bahwa seorang anak itu butuh sosok ayah dan ibu, ya, nggak mungkin, ya. Kalaupun memang ada masalah yang seperti itu mungkin miskom, tetapi menurut saya tinggal dikomunikasikan aja, ya.
nanti bisa tahu sendiri, chattingannya ada semua, tidak pernah kita melarang, tidak ya. Masalah itu teknis aja. Memang dalam kesepakatan yang ada ya, gonogini dan soal anak itu memang tidak membahas detail. Ini kan menjadi masalah yang sebenarnya kita harusnya duduk bersama, ini maunya seperti apa. Tetapi yang disampaikan sama RSO, udah datang langsung hubungi lawyer saya aja gitu. Ini juga yang mungkin kecewa juga akhirnya klien kami mau ketemu langsung untuk bicarakan, tapi dia suruhnya ke lawyer to lawyer gitu. Nah, akhirnya ya itu, ya, saya sudah bicara dengan Bang Minola, tapi kami tidak sampaikan itu di media untuk masalah anak dan lain-lain. Kami hanya menyampaikan soal debt collector yang tujuannya tadi saya sampaikan supaya debt collector tidak datang lagi ke rumah klien kami. Tetapi karena Bang Minola yang membuka, ya mau nggak mau saya sampaikan juga ke teman-teman ya. Bang, cukup kaget nggak sih dengan statement dari lawyer RSO dan kecewa atau sedih gitu? Iya, sebenarnya klien kami kaget dan kecewa. Kecewanya kenapa? Karena ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak menjadi konsumsi publik ya, terkait dengan nafkah anak, terkait dengan hak asuh anak, dan sebenarnya masih ada hal-hal tidak baik lain yang sebenarnya tidak diungkap ke publik gitu ya. Dan itu tidak perlu diungkap ke publik, itu cukup menjadi konsumsi privat antara kedua orang tua. Nah, itu tanggapan dari klien kami ya. Dan klien kami ini kan seorang ibu ya, dia mengandung anak-anak ini dari ya, di kandungannya dia ya. Jadi sebenarnya dia sangat ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai dipikir apa yang dilakukan ini hanya untuk kepentingan klien kami, tidak punya kepentingan lain selain kepentingan anak-anaknya, hanya itu aja yang dia penuhi ya. Oke, dan kalau memang kita mau jujur ya, klien kami memegang rahasia klien kami semua ya. Tetapi kalau mau jujur, kalau klien kami bisa curhat dari awal pernikahan sampai akhir, mungkin nanti Indonesia heboh juga. Nah, itu nggak dilakukan tapi sama klien kami ya. Bang, izin Bang, kan tadi kan uang nafkah pakai reimburse ya. Itu ada diskusi nggak sih Bang, uangnya buat apa Bang? Terus gini, khusus untuk veteran gini, Bang Minola juga pernah sampaikan ke saya ya kan, bahwa pernah dimintain bonds, kamu nggak mau dikasih. Sekarang permasalahannya kan tinggal mereka komunikasikan ya kan. Bond ini kan sebenarnya berarti sudah tidak terjadi trust. Ya, pada saat sudah tidak terjadi trustnya ada apa? Ini yang dipertanyakan sama klien saya gitu. Ya, klien saya tidak pernah ngapain sih bohong-bohongin soal bond. Klien saya ini kerja loh. Klien saya ini punya penghasilan. Jadi tidak berharap dari RSO. Dulu pada saat pernikahan yang tadi disampaikan klien saya bahwa hanya sangat terbatas uang yang didapat, uang istri ya. Uang istri ya. Mungkin kalian juga di bawah UMR lah tuh. Uang istrinya di bawah UMR Jakarta per bulan. Uang saku istri. Selebihnya itu adalah untuk kepentingan rumah tangga. Ya, lalu setelah sudah anak, sudah tidak ada lagi tuh uang saku istri, semua untuk kepentingan anak. Dan sistemnya pun dari dulu sampai sekarang sama reimburse. Jadi klien saya untungnya punya pekerjaan. Jadi jangan juga dibilang nanti wah ini udah dapat ini enggak. Klien saya punya pekerjaan dan semua sistemnya reimburse. Ya bayangin dia sudah bertahan sekian banyak. Coba, saya sih jujur aja sebagai klien saya jujur aja ya, seorang perempuan menghadapi itu semua belum tentu semua kuat. Itu aja. Ya, jadi kami berharap teman-teman media bisa juga berimbang ya. Dan sekali lagi semua yang dilakukan klien kami adalah niat baik, tidak pernah ada niat jahat sedikit pun kepada siapapun dan untuk kepentingan anak ya. Bang, berarti itu termasuk pengen banget mungkin ngobrol duduk bareng. Oh iya, sangat pengen dong duduk bersama lagi untuk bicarakan masalah-masalah yang jadi liar di media ya. Itu malah kami kalau ditanya kami lawyer to lawyer, saya menyarankan klien untuk klien aja. Karena itu mereka kan sudah lama tinggal bareng ya, sudah hidup bersama ya kan. Perceraian ini kan sebenarnya hanya masalah tidak cocok aja ya. Termasuk veteran itu Bang, untuk nafkahnya, veteran yang udah lumayan besar mungkin. Saya nggak tahu, yang pasti itu untuk anak-anak lah ya. Maksudnya anak-anak ini kan ada di situ rinciannya ya. Yang pasti gini, itu tidak pernah dipaksa ya. Jadi rincian itu dikasih, silakan Anda sanggupnya bayar berapa silakan. Jadi nggak pernah Anda harus bayar sekian ya, kalau gini nggak pernah gitu. Kalau sanggupnya cuma 10 juta dari 200 juta, ya sampaikan. Nanti selebihnya klien kami yang selesaikan. Berarti ya. mungkin nggak dikasih nggak masalah. Nggak masalah. Ya, sekarang itu kan juga dari awal pun niat klien kami menanyakan ini mau dibagi dua atau tidak. Dan kalau mau dibagi dua, ya silakan. Tetapi nyatanya dia bilang udah tanggung jawab saya semuanya. Begitu kita sodorkan berjalan baik-baik, begitu ada masalah nih diungkit-ungkit, kan lucu juga. Itu yang kami berharap tidak terjadi lagi ke depan. Ya sekali lagi. Saya mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah semua dasarnya adalah fakta dan bukti-bukti yang sudah kita punya. Dan bukti-bukti ini
bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi semua bukti yang ada lengkap kita ada, dan kami tidak akan mau bicara di luar dari bukti yang ada. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih.